Wali Allah yang bagaimana? Orang-orang yang soleh, yang baik, yang taat, orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kekuatan doa. Coba kita lihat sekarang ini, ya, kejadian-kejadian yang ada itu kan luar biasa, itu dahsyat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di luar nalar manusia, ya, kekuatan yang luar biasa, hancur, bisa hancur. Ya Allah, Anda nggak mampu. Ya doa, minta kepada Allah. Yang diganggu siapa ini? Kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Wali-walinya Allah, al-muttaqun. Ya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaih. Dan tidaklah seseorang mendekatkan dirinya kepadaku, ya, dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada orang tadi mengerjakan apa yang aku wajibkan. Wajib berarti. Jadi kita punya amalan banyak. Yang paling dicintai Allah yang wajib. Jadi sholat 5 waktu itu dicintai Allah. Apalagi sholat berjamaah, dicintai Allah. Ya. Jadi artinya orang bisa sampai kepada derajat kewalian itu kalau dia bisa apa? Melakukan tadi yang wajib-wajib dikerjakan. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nafil hatta uhibbah. Dan seorang hamba dan hambaku terus menerus, yazalu arti terus menerus, ya, dan hambaku wala yazal, dan terus menerus hambaku yataqarrabu ilayya bin nawafil, mendekati aku dengan banyak mengerjakan sunnah-sunnah. Karena tadi yang dicintai Allah wajib dulu, baru sunnah. Ya, bila hatta uhibbah, kalau dia terus mengerjakan sunnah, banyak sholatnya, banyak tahajudnya, banyak berbuat kebaikan-kebaikan, idkhalus surur dan seterusnya, hatta uhibbah. Nanti akhirnya aku mencintai orang tadi. Fa idza ahbabtuhu, dan jika aku sudah cinta kepada orang tadi, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka yang dia pendengarannya menjadi pendengaranku. Jadi mendengarkan sesuatu dengan pendengaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hal-hal yang baik yang bisa dia dengar. Ya, dicinta oleh Allah. Hal yang buruk dia lewatkan. Hal-hal yang baik Allah bimbing dia. Ya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan pandangannya dengan pandangan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yubsiru bihi, pandangannya dengan pandangan ridhonya Allah. Dia melihat hal-hal yang baik, dia baru senang. Kalau yang haram-haram dia nggak suka. Itu wali Allah. Ya. Kalau ngaku wali, matanya jelalatan, ya nggak wali. Ya. Melihat yang haram-haram, ya nggak ada wali begitu. Nah, wali itu ya tidak melihat yang haram. Ya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya yang akan menggerakkannya, dia tergerakkan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa rijluhu allati yamshi biha, dan kakinya, gerakan kakinya juga mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tadi wala in sa'alani la'utiyannah, orang yang seperti itu, wali-waliku itu, kalau dia minta kepada Allah, la'utiyannah, pasti aku akan beri. Ya. Wala in ista'adani la'uidannah, kalau dia minta perlindungan kepadaku, akan aku berikan perlindungan. Ya, itu jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjadi kecintaan Allah Subhanahu wa taala dengan apa tadi? Banyak beribadah, hal-hal yang baik, di antaranya yang bisa kita lakukan, kita biasakan mulai sekarang, sholat berjamaah. Ya. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Ila qala idkhal surur 'ala al-muslim.
Ya, masih di situ ya. Idkhalus surur 'alal muslim. Membahagiakan atau memasukkan rasa senang terhadap orang muslim. Pahalanya besar. Wa minal munjiyat, sebagian daripada munjiyat, sifat hal-hal yang bisa menyelamatkan kita kelak di akhirat, salah satunya adalah idkhalus surur 'alal muslimin, memasukkan rasa senang terhadap orang muslim. Siyamal makrubin, terkhusus untuk orang-orang yang makrub, maksud karb, orang yang dalam kesusahan. Orang Islam dalam kesusahan kemudian kita bantu, gitu. Untuk siapapun orang Islam, kalau kita senangkan kita dapat pahala. Terkhusus jika orang yang dalam kesusahan, menolong orang yang susah, itu pahalanya besar. Qala fi syarh as-sudur an Ja'far as-Shadiq, disebutkan dalam kitab Syarh as-Sudur an Ja'far as-Shadiq, dari Imam Ja'far as-Shadiq radhiyallahu taala anhu, an Muhammad al-Baqir, dari ayahnya Muhammad al-Baqir, an abihi Zainal Abidin, an abihi Zainal Abidin, dari ayahnya lagi Imam Ali Zainal Abidin. Ali ibn al-Husain, Imam Ali Zainal Abidin, Ali bin Husain. Anil Husain as-Sibit, Husain as-Sibit. Imam Husain itu dijulukan as-Sibit, yani cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-Sibit. Sibit itu cucu dari laki-laki, dari perempuan. Ya, kalau cucu dari laki-laki disebut hafid. Ya, hafid. Ya. Al-Husain as-Sibit alaihimussalam. Ya. Karena Ahlul Bait diperbolehkan kita mengucapkan alaihimussalam. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma adkhala rajulun ala mu'minin sururan, tidaklah seorang memasukkan, ya, ma'adkhala rajulun, tidaklah seorang tadi memasukkan ala mu'minin, terhadap orang muslim yang lain, orang mukmin, sururan, rasa gembira, ya, memasukkan rasa gembira terhadap orang muslim. Illa khalaqallahu min dzalika sururi malakan ya'budullaha wa yuwahhiduhu, dari rasa senang itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya, illa khalaqa min dzalika surur. Jadi rasa senang itu kan sesuatu yang abstrak, yang ghair mahsus, yang tidak bisa tersentuh. Senang kan, rasa senang itu, ya, tidak terlihat, tidak ada sosoknya begitu. Tapi ini dijelmakan oleh Allah Taala menjadi apa? Malakan, malaikat. Ya'budullah, malaikat tadi menyembah Allah, wa yuwahhiduhu, ya, dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ibadah, enggak pasti benar. Pasti benar semua. Tidak ada salah-salahnya ibadahnya. Kalau kita ibadah kan kadang-kadang hadir, kadang-kadang enggak hadir. Kan begitu ya? Hadir maksudnya akalnya, kita kadang-kadang kita bisa lurus ingat semua. Kadang-kadang kita tidak hadir. Selesai sholat maghrib diingat-ingat, tadi sholat apa? Imam baca apa tadi? Apa ya? Sabbihisma. Oh, ingat hari Jumat ya. Ya. Dari rasa senang itu Allah SWT ciptakan. Apa yang diciptakan? Malaikat menyembah Allah, ya, dan mengesahkan Allah. Fa idza sara al-'abdu fi qabrihi, nanti ketika orang tadi, seorang hamba tadi yang bikin senang tadi, sara al-'abdu fi qabrihi,
dia masuk ke kuburannya, dia berada di dalam kuburannya, atahu dzalika surur, didatangi oleh surur, balasan bahagia tadi yang sudah dijelmakan oleh berupa malaikat tadi masuk ke kuburannya, menghibur orang itu tadi, ya. Menghibur orang tadi. Fayaqulahu ata'rifuni, malaikat tadi berkata, ata'rifuni, tidakkah engkau mengenal aku? Fayaqulu man anta, pelakunya nggak ngerti, bilang man anta, siapa? Fayaqulu anas surur, aku adalah rasa bahagia alladzi adkhaltani ala fulan, ini satu rasa senang yang telah kau masukkan ke hatinya fulan. Bayangkan, satu. Ya, kalau 2 orang, 3 orang, 4 orang bikin senang orang, masya Allah, pahalanya banyak. Ya, jadi kita punya modal banyak itu, senangin aja orang, bikin senang orang lain. Ya, nanti dikubur enggak kegelapan, dikubur tidak kesepian, dikubur ada yang bantu. Bahkan dalam riwayat waktu ditanya man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, waktu ditanya itu semua, surur tadi menalkinkan, ikut menuntun, jawab Allahu Rabbi, begitu. Masya Allah. Anas surur, aku ada rasa bahagia tadi, ada adkhaltani ala fulan, yang telah kau masukkan di hati fulan. Berarti satu orang itu, satu orang. Berapa kalau ada 2 orang, 3 orang, 4 orang? Masya Allah. Ya. Bagaimana kalau menyenangkan orang satu negara? Masya Allah, gimana pahalanya? Ya, menyenangkan orang satu negara, wah gimana itu? Masya Allah. Ya, ini hari kemerdekaan 17 Agustus, harga listrik didiskon 90%. Oh, Masya Allah, gitu ya. Pasti didoain orang pasti banyak, Masya Allah panjang umur, Insya Allah, gitu ya. Itu enaknya kalau jadi pemimpin, ya. Kalau itu nggak bisa, mau diskon, gimana diskon? Gimana mau kalau nggak bisa, ya. Tapi kalau pemimpin bisa, ya. Dan itu dilakukan oleh para orang-orang yang soleh di zaman dulu, ya, ya, menceritakan itu di Manhaj Sawi, ya, ya, kalau bulan Maulid, Masya Allah, belanja sekian banyak, potong kambing sampai ribuan, ya, bagi-bagi permen itu untuk anak-anak sekian, dihabiskan uang begitu banyak, itu kalau surur, ya. Orang yang nggak paham bilang mubadzir. Mubadzir itu sesuatu yang dibuang nggak ada gunanya, itu mubadzir namanya. Kalau dimakan orang senang. Itu ngapain itu maulid lagi, maulid bikin, ya, makanan banyak-banyak, kan dimakan. Bahkan dibawa pulang sebagian. Iya kan? Jadi mubadzir di mana? Apa salahnya? Iya kan? Oh, udah siap semua pakai rangsel semua. Iya kan? Jadi itu menyenangkan hati orang Islam. Ya, idkhalus surur. Diajak setahun sekali, kalau yang nggak pernah dia menyenangkan orang, ayo rame-rame kita senangkan umat Nabi Muhammad SAW. Ya, ibadah nggak bisa, nggak punya apa-apa, sudah assalamualaikum, ya. Kita punya masalah, jangan dibawa masalah ketemu orang lain. Kita punya masalah di rumah, kita bawa-bawa kemana? Kan kasihan orang lihatnya, ya. Biar taruh yang ada masalah taruh di rumah, begitu, nggak usah dibawa-bawa. Ya. Jadi sampai ketemu orang senang, orang lihatnya senang aja, lihat orang senang itu juga senang, kan begitu, ya. Ini kalau sering lihat orang utang, kepingin utang mesti, ya. Jadi orang, begitu caranya. Kalau dia orang senang itu juga senang, ya. Idkhalus surur, tanya keadaannya, kif halukum.
Ini seolah-olah ibadah ini kayak biasa-biasa. Enggak, saya mau sholat di depan dia apa? Ya, para ulama dengan ilmu kita banyak baca kitab-kitab, setelah kita baca, kita akan mengerti ternyata para ulama itu dia mau amalnya sedikit tapi yang banyak. Di antara ikhwalus surur, ya, menyenangkan hati orang Islam, tidak menyakiti, makan yang halal, itu semua pahalanya besar sekali. Ya. Anal yaum unis wahsyataka, kata surur tadi mengatakan, hari ini aku akan menggembirakanmu, menyenangkan apa? Kesendirianmu, wahsyatan. Di kuburan sendiri, ya, seperti bayi dari perut keluar, begitu ya, keluar itu dia menangis karena belum beradaptasi di kuburan juga begitu prosesnya, ya. Tapi jika orang banyak menyenangkan, ini ada amalan, apa amalan yang menyenangkan tadi? Menyenangkan umat Islam, menyenangkan umat Nabi Muhammad SAW. Kata dia, ulis wahsyatan wa ulakkinu hujjataka. Jawab nanti malaikat yang datang, ulakkinu hujjataka. Hujjataka. Aku akan tuntun bagaimana cara menjawab itu nanti. Kalau malaikat datang, diajari. Datang itu surur tadi, ya, lawyer mendampingi kita dalam kubur itu, ya, masya Allah. Wa uthabbitu bil qawli thabit, ya, dan didoakan uthabbit, ketetapan dengan ucapan yang tetap, artinya ucapan yang kokoh, yang tidak goyah. Itu kita seperti orang menghafal. Begini. Tapi kalau dia grogi, hilang hafalannya. Ya. Kita kalau dulu punya guru yang galak, ditanya, suka bingung ya. Rukun iman berapa? 17. Kalau gurunya galak. Tapi kalau guru yang senang, dia bisa ingat semua. Ya. Nah, ini malaikat tadi menuntun sehingga semua bisa dijawab nanti, ya. Wa ushiduka masyahida yaumal qiyamah, nanti aku akan bersaksi, ya, ikut menyaksikan apa yang disaksikan nanti di hari kiamat. Wa ashfa'u laka ila rabbik, aku juga akan memberikan syafaat kepada Tuhan. Masya Allah, sebegitu besarnya yang diraih oleh orang-orang yang bisa menyenangkan kepada orang muslim. Wa urika manzilaka minal jannah. Wa urika manzilaka minal jannah maksudnya bagaimana? Dan aku akan pertontonkan, aku akan perlihatkan tempatmu di surga. Gimana? Orang mau tidur, ya, kemudian dia besok akan mendapatkan kenikmatan. Besok pagi mendapatkan kenikmatan, dia tidur, senang tidurnya, ya, tidurnya enak karena besok akan mendapatkan apa seperti yang kita senang. Apa ingat dulu waktu kecil paling senang apa? Sekolah, ya. Dulu senang sekolahnya, ya, kayaknya. Kalau kita sekolah baru-baru, ya, punya sepatu baru, tas baru, mau sekolah senang. Tidurnya juga senang. Itu 2 hari, 3 hari malas lagi nanti. Masya Allah. Tidur dipertontonkan. Ini tempatmu di saat di surga. Ya Allah. Ya, bisa. Mala ainun ra'at itu di alam dunia. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, itu di dunia. Tapi nanti kalau di alam barzakh, ya, barzakh itu antara dunia dan akhirat. Nanti barzakh. Dan bukan alam kubur. Orang mengatakan kubur terbayangkan gelap tanah, nggak boleh juga sampai seperti itu, ya. Kita khawatir, takutnya akhirnya kita jadi benci dengan kematian, takut, benci dengan ketentuan Allah. Enggak. Ada kenikmatan di situ, ya, kenikmatan barzakhi yang tidak bisa dirasakan, ya. Kenikmatan, nikmat bertemu dengan orang tua, orang-orang yang kita cinta yang sudah pergi, kan banyak juga. Nah, begitu, ya.
orang yang pindah itu tadi, dia senang. Belum lagi dipertontonkan tempatnya di surga. Masya Allah, ini punya, gitu ya. Kita punya sedikit dunia saja, begitu ya. Kita punya sedikit dunia, itu malam darah saya girangnya luar biasa. Ya, misal kita dijanjiin orang aja begitu ya. Besok apa? Besok saya kasih sepeda, seneng kan? Misal, ya. Misal ada orang bilang besok kita seneng pengen dapat sepeda, mau dibeli sepeda. Atau motor lah, motor ya, motor. Atau mobil, rumah, istri, apa aja misalnya begitu. Ya, besok saya kirim istri, gitu. Orang pasti senang, ya. Itu bisa senang luar biasa, menunggu. Jadi, besok dia dalam keadaan senang, tidurnya senang. Membawa apa? Menunggu sesuatu yang menyenangkan, itu menyenangkan, ya. Alhamdulillah. Itu dipertontonkan. Enak. Walaupun tadi alamnya kita bayangkan, alamnya bagaimana menakutkan. Ada miliaran manusia, mungkin triliunan manusia dari zaman Nabi Allah Adam sampai sekarang pergi berangkat begitu. Nah, memang ada satu buku bagus itu di satu kitab. Dia menyebut tentang kematian itu, mengatakan bahwa orang yang menceritakan banyaknya kematian yang menakutkan, gelap dan sebagainya, iya. Dan hadis-hadisnya tidak kuat, ya, tidak sahih. Kebanyakan itu tentang hal-hal yang menakutkan itu, mungkin untuk nakut-nakutin orang itu biar tobat, gitu ya. Tapi ya memang benar ada siksa kubur itu ada. Tapi kalau kita bayangkan hanya ke situ akhirnya takut dengan ketentuan takdirnya Allah, itu yang nggak boleh. Ya, itu ada yang menyenangkan selagi kita baik. Allah ja'al minhum. Ya, maka kematian tadi hal yang baik. Apalagi dipertontonkan, ini rumahnya, kaget kita lihat itu, lihat surga itu. Masya Allah, kan begitu. Ya, seperti hadis yang disebutkan orang mau masuk surga, kan begitu. Surga, ya. Begitu dia siapa manusia yang terakhir dalam hadis yang terakhir masuk surga itu. Jadi orang setelah dihisab, semua orang masuk surga, semua masuk surga, tinggal dia ini. Yang terakhir orang masuk surga. Ya. Mudah-mudahan bukan kita. Ya. Kita awal-awal ya, insyaallah ya. Harus husnudzon kepada Allah SWT. Setelah dia ini orang yang terakhir, dia bingung. Semua sudah ambil bagiannya, dan dia dipertontonkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia lihat neraka, panasnya neraka di wajahnya, dia menangis, takut kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya, minta. Apa yang diminta? Jangan sampai masuk ke neraka. Kan begitu? Ya, hadisnya panjang itu. Begitu sudah minta, ya Allah selamatkan aku, yang penting enggak masuk neraka ya Allah. Ya. Sudah, yang penting aku hanya minta, yang penting enggak masuk neraka, atau pindahkan dulu ya. Pindahkan aku dari panasnya neraka ini. Nah, begitu. Sudah dipindah agak jauh, hilang panasnya. Dia bilang, gimana? Minta lagi, ya Allah, aku kepingin lihat surga. Kayak apa surga itu? Lihat surga. Lihat ya, cuma lihat aja. Ya Allah, cuma lihat. Manusia itu yang cepat berubah ya. Tadi katanya seperti jauh dari neraka, tapi akhirnya dia lihat surga. Setelah dia lihat surga di kayak apa itu ya? Ngebayangin kayak apa? Kayak istana atau kayak apa, terserah itulah gitu ya. Pokoknya karena malah ainul ra'at, begitu lihat surga baru dari jauh lihat tempat parkirannya aja gitu ya. Itu baru taman-taman yang di luar, begitu lihat, Masya Allah, dia senang sekali. Ya. Berubah lagi. Tadi kan sudah lihat. Ya Allah, maju dikit. Gitu ya. Ya Allah, aku minta maju sedikit, satu langkah kayak apa sih? Gitu ya. Supaya lebih dekat lagi. Dia minta lagi. Sudah, enggak boleh minta lagi, enggak. Ya. Aku enggak minta lagi, cuma segitu aja. Ya.
Begitu sampai, begitu lihat surga, ya Allah, luarnya aja begini, apalagi dalamnya. Dia minta lagi pada Allah, ya, sampai dimasukkan ke surga. Ya, Allah Karim, ya, Allah Rahim, ya, Allah Maha segala-galanya. Ya. Kalau ada orang yang punya kasih sayang, Allah tidak ada, tidak terukur berapa kasih sayangnya. Ya, maka mencari iba kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kasih sayang, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, lihat surga, Allahumma ja'al minhum. Ya. Bukan cuma lihat, tapi insya Allah bisa masuk ke dalam surga. Ya. Kemudian berikutnya adalah tilawatul Quran, tilawatul Quranil Karim, wal iktsar minat ta'at. Baca Al-Quran dan memperbanyak ketaatan. Itu termasuk juga cara untuk hal-hal yang bisa menyelamatkan kita. Banyak baca Al-Quran, ya. Wa minal munjiyati kathratu tilawatil Quran, banyaknya membaca Al-Quran. Wa kathratu dzikrillah, memperbanyak zikir kepada Allah. Wassalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mau selamat, banyak baca Al-Quran, ya, baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Para ulama membaca Al-Quran. Dulu Habib Salim Syariri pernah bilang, saya pernah cerita langsung gitu, beliau mengatakan, saya ini hafal Quran nggak tahu umur berapa, pokok tahu-tahu hafal aja. Dari banyaknya dibaca, tahu hafal. Gitu ya. Kayak kita misalnya baca apa? Apa yang hafal itu? Yasin, Masya Allah. Yasin kan? Itu nggak niat hafalan itu, tahu-tahu hafal. Ya. Alhamdulillah. Ya, tahu-tahu hafal. Itu sering dibaca jadi hafal. Rontib, doa-doa itu karena sering dibaca jadi hafal. Ya. Wa kathratu dzikrillah, itu banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena bukti orang itu cinta, zikir, banyak zikir. Ya, banyak mengingat, banyak menyebut, ya, nama Allah, mengingat nama Allah. Begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan, begitu besar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wassalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemarin kita baca di Manhajus Sawi, dalam kitab Manhajus Sawi, ini luar biasa orang bersalawat. Ya. Ikhlas tidak ikhlas pun diterima, riyaknya pun diterima, begitu katanya. Tapi bukan berarti kita disuruh riak, dulu enggak, karena pahala ibadahnya memang dia nggak dapat, ya, tapi dia mendapatkan rasa senang, sururnya itu tadi untuk Nabi Muhammad SAW. Orang banyak salawat, gampang pada, ya, tasbih, baca salawat. Kalau nggak dilazimkan, begitu. Kalau nggak dilazimkan atau tulis di HP itu, ya, tulis di HP hari ini punya agenda begitu, ya, saat diingatkan, ya, jangan lupa salawat. Itu statusnya bakso aja, ya, bakso, ya, kirim lagi makanan lagi. Ingetin orang, nggak apa-apa, ya, mau bilang apa aja, ayo punya salawat, salawat. Oh iya, salawat Allah Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad. Karena dapat pahala itu, ya, mengajak orang untuk berbuat baik, ya. Dan jangan dipikirin lagi mau dibilang, mau diomongin orang, terserah, ya. Yang penting saya mengajak orang untuk kebaikan. Kemudian wa mulazamatu majalisil ilmi wa dzikir, harus yang istiqomah, mulazamah, ya. Di mana itu mulazamahnya? Majalisil ilmi wa dzikir. Ya, harus melazimkan dirinya, membiasakan dirinya untuk menghadiri majelis taklim itu. Ya, majelis begini nih mahal. Ya, cuma taufik yang bisa tadi, ya, yang diberi taufik dia bisa mudah. Kalau nggak ada taufik nggak bisa. Ya, nggak mendapatkan taufik dari Allah, tahu tempatnya, ya, waktunya banyak,
di rumah juga ngapa-ngapain, coba bayangin, ya. Kecuali kalau di rumah kita lagi ngaduk-ngaduk emas misalnya begitu, ya. Mungkin kita sibuk di rumah, dia nganggur, ya. Ada majelis yang bisa kita hadir di situ, betapa ruginya, ya. Coba bayangin. Kan dari pertama di kitab ini kan disebutkan, ya, orang yang hadir majelis seperti 1000 sholat. Udah sering berulang-ulang, nggak apa-apa diulang-ulang biar hafal, ya, biar cuma bukan iklan yang ada di TV aja sampai hafal, ya. Majelis ini seperti 1000 rakaat. Coba bayangkan 1000 rakaat, berapa itu 1000 rakaat? Kita mau sholat tarawih aja ditawar-tawar, 2, 3 jadi 11 jadi ditawar-tawar. Ini bisa 1000 duduk aja. Duduk itu nggak pakai belajar, diem aja gini. Dah. Parkir jasad di sini parkir. Ya, sudah nanti urusan aneh ngomong, udah gitu ya. Sudah diam aja diam. Masya Allah, selesai. Dapat pahala 1000 rakaat. Bayang, Masya Allah, bisa bangun malam 1000 rakaat. Bisa? Sholat duha aja kalau pas nggak punya duit baru sholat duha. Kalau nggak ada fulus baru sholat duha. Ya, begitu ada duit lupa lagi nggak duha lagi. Jadi 1000 rakaat, 1000 menjenguk orang sakit, 1000 kali mengantar jenazah. Ya, 1000 sehari 5 aja ada orang mati, jadi ya mati nggak teratur orang ini. Sebulan sekali kayak masih awal-awal. Itu sudah 1000 kali baik-baik. Orang yang mati disalahin juga, kurang ajar ya. Ya, ini orang sholat duduk, Masya Allah, pahalanya, ya. Alhamdulillah, besar pahalanya. Cuma itu kita nggak lihat aja, ya. Kalau kita lihat ini betapa curahan rahmat Allah, limpahan sayang Allah turun di tempat ini, kita nggak mau bangun. Begitu Habib saya sering mengatakan, kalau kita tahu ini apa yang nikmatnya keadaan seperti ini, kita akan bangun dari tempat ini. Nggak mau bangun, nggak pulang-pulang. Masya Allah. Wal muhafadzah 'alal jamaah, ini juga. Ya, berusaha sebisa mungkin untuk sholat jamaah. Sholat jamaah, cari sholat, jangan sholat sendiri di rumah. Ya, kasihan itu masjid-masjid kosong. Ya, banyak masjid kosong. Datang. Ya, bukan masjid yang kosong yang kasihan, ente yang kasihan. Ya. Kan kita mau punya amal 27. Coba bayangkan. Sholat jamaah itu mendapatkan 27 derajat daripada sholat sendiri. Sholat sendiri kalau berjamaah ini khusyuk, ini kurang khusyuk, ini di waktu sujudnya diambil yang terbaik semua, nilainya sama. Begitu, Masya Allah. Yang diangkat oleh Allah nilainya sama. Ini takbirnya khusyuk, Allahu Akbar, hilang. Ya, sadarnya assalamualaikum baru sadar. Ya. Ada lagi kalau waktu sujud, baru dia sujud lama, dia khusyuk. Khusyuknya di sujud. Yang ini di waktu takbir, yang ini waktu tasyahud. Asyhadu. Ya, khusyuk di situ. Yang satu lagi di sini. Diambil yang baik-baik, naik itu nilai sama. Kalau kita sholat sendiri di rumah, anak berisik, ya, loncat sana, loncat sini, nyanyi, nyanyian anak-anak masuk ke ini bacaan, campur-campur ya, datang. Biasakan, pokoknya mulai sekarang biasakan cari sebisa mungkin sholat jamaah. Ya, ada orang berdoa, ya Allah, saya sering sampaikan, ya, ini bukti keseriusan kita minta kepada Allah, bangun subuh, ya. Orang bilang hidup anak kok susah, anak begini, subuh nggak bangun, gimana nggak susah? Jangankan ente sendiri susah, orang lain lihat muka ente juga susah, ya. Iya, coba lihat wajahnya orang yang nggak sholat subuh, itu bikin susah, ya, sedih rasanya pengen ngebuang aja gitu. Iya, orang yang nggak subuh lihat wajahnya orang nggak subuh, bedain sama ini, Masya Allah, dan ini wajahnya kan berkilau semua, Masya Allah. Alhamdulillah, ya, lampunya terang ya.
Itu penting salat subuh. Jadi kalau ada orang tanya, saya hidup susah kayak gini, subuh nggak? Jam berapa subuh? Berapa? Maunya jam berapa ente? Ya jam 6. Itu seminggu sekali jam 6. Biasanya jam 8. Lebih parah ini ya. Ya sudah, jangan tanya kemana-mana. Kenapa susah? Ini susahnya ada di dalam sendiri. Ya, ada di dalam. Ya. Makanya dikatakan kasihanilah, gitu kan. Tidak ungkapan, kasihanilah orang yang punya banyak problem yang dia bikin sendiri. Itu orang yang nggak sholat subuh, itu problemnya dibikin sendiri. Dia yang memproduksi terus masalah. Sebentar-bentar motornya hilang, sebentar kesandung, jempolnya hilang. Ya, alhasil hidupnya susah terus. Ya, begini susah, begini. Ya dia nggak sholat, nggak ada hubungan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah itu orang kafir nggak sholat, kok kaya-kaya? Begitu. Malah mau daftar dia. Naudzubillah, itu istidraj namanya. Ya, istidraj. Kalau orang Islam dalam keadaan taat kemudian diberi, bersyukur kepada Allah. Berarti itu menunjukkan kita suruh kembali ke jalan yang baik. Itu salat subuh. Ya. Saya ini kalau lihat jamaah ya, bukan mau nerawang, nggak punya ya, nggak ada terawang-terawangan. Pokoknya kalau banyak masalah, coba lihat sholatnya, pasti sholatnya. Kalau nggak sholatnya, hubungan sama orang tuanya, udah, itu aja. Dia sholatnya nggak beres atau hubungan sama orang tuanya nggak bagus. Kalau dua-duanya pas, komplit sialnya, ya. Kalau dua-duanya dia, ya. Wa ghairu dzalika minal khisalil hamidah, dan yang lain-lain juga dari perangai-perangai yang baik. Apa amalan yang baik? Allati turithu min man dawama 'alaiha mahabbatullah, yang apabila orang yang melakukan terus-menerus, turithu, yang menjadikan pelakunya yang kontinu melakukannya, dia akan meraih mahabbah dari Allah, cinta dari Allah. Dicintai Allah. Allah cinta pada hambanya, minta apa aja dikasih. Ya. Kesalahannya pun tetap nama orang dicinta. Ya. Allah mencintai hambanya. Ya. Kesalahannya dianggap bagus. Begitu kan? Seperti kita melihat orang, ya. Orang sudah cinta. Orang dicinta, bikin kopi, ya, pahit. Cinta. Gimana? Kurang gulanya? Enggak, pas. Kalau dia suka, dicinta, semuanya bagus. Sudah meraih mahabbah Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mana itu tadi? Ya tadi banyak zikir, banyak sholawat, ya, menjaga waktu sholat, khususnya sholat jamaah, ya, sholat berjamaah ini, itu. Para habaib dulu, Habib Abdullah Al-Haddad dulu, ya, leluhurnya, para habaib Alawiyin dulu, dia mengatakan tidak ada yang pernah sholat sendiri seumur hidupnya, ya, nggak pernah sholat sendiri, ya. Kalau dia dalam kondisi susah pun atau sakit, di rumah cari orang. Gitu. Kalau sehat ya ke masjid. Ya. Kita sebisa mungkin kalau bisa sholat ya di masjid. Ya. Jangan nunggu dipaksa ya. Dipaksa dimandiin, dipaksa ke masjid. Enggak ke masjid, baru digotong gitu. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Enggak pernah masjid sekali. Kita suruh nyaksiin. Isyhadu anna minal khair. Bilang khair. Gimana khair? Enggak sholat Jumat enggak sholat enggak apa dibilang khair. Masa khair? Ya. Mau jawab apa itu? Khair. Isyhadu anna minal khair. Enggak sholat tuh khair. Gimana? Kesaksiannya. Hah? Kan akhirnya bohong orang. Ya. Fatasiru harakatuhu wa sakanatuhu kulluha fi mardatillah. Kalau orang sudah dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, fatasiru maka akan menjadi harakat, gerakannya, sakanat, diamnya, kulluha, semuanya antara diam dan gerakannya fi mardatillah,
dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa menjadikan kita taat, menjadikan kita baik, ya Allah. Allah cinta, Allah gerakkan, gampang. Itu kan artinya dipermudah orang untuk berbuat kebaikan, dikasih tuntun oleh Allah. Bisa sholat berjamaah, bisa hadir majlis, bisa infak, bisa berbuat apa hal-hal yang baik. Itu berarti menunjukkan dia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza muntaha sa'adah. Ini adalah puncak kebahagiaan orang. Dapat apa? Telah meraih cinta Allah. Kenapa? Kalau dapat cinta Allah, ini kebahagiaan. Bahagia itu bukan punya materi yang banyak, enggak. Ya. Ada orang sampai duitnya banyak, luar biasa. Tapi akhirnya enggak bagus, enggak ada hubungan dengan Allah. Apa enaknya? Ya, duitnya banyak. Ya. Sampai tiap hari kerjanya motongin duit aja. Ya. Dari banyaknya duitnya. Tapi dia enggak ada hubungan dengan Allah SWT. Apa enaknya? Maka di sini muntaha sa'adah. Ini Habib Muhammad mengatakan muntaha sa'adah. Muntaha sa'adah, puncak kebahagiaan orang ketika dia dicinta oleh Allah dan dia bisa melakukan kebaikan dengan senang, bahkan dia melakukan itu tadi dengan senang. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Ini berarti hadis qudsi ini ya. Qala Rasulullah, innallaha qala, berarti ini hadis qudsi namanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'ada li waliyan, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, ya, faqad adantuhu bil harbi, maka telah aku iklankan perang, ya. Adantuhu bil harbi, orang yang mengganggu wali Allah itu perang kepada Allah. Nah, ya, orang perang sama Allah hancur pastinya, ya. Makanya hati-hati. Wali Allah yang bagaimana? Orang-orang yang soleh, yang baik, yang taat, orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kekuatan doa. Coba kita lihat sekarang ini, ya, kejadian-kejadian yang ada itu kan luar biasa, itu dahsyatnya. Dahsyat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di luar nalar manusia. Ya, kekuatan yang luar biasa, hancur. Bisa hancur. Ya Allah, Anda enggak mampu. Ya doa, minta kepada Allah. Yang diganggu siapa ini? Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wali-walinya Allah, al-muttaqun. Ya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Dan tidaklah seseorang mendekatkan dirinya kepadaku, ya, dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada orang tadi mengerjakan apa yang aku wajibkan. Wajib berarti. Jadi kita punya amalan banyak. Yang paling dicintai Allah yang wajib. Jadi sholat 5 waktu itu dicintai Allah. Apalagi sholat berjamaah, dicintai Allah. Ya. Jadi artinya orang bisa sampai kepada derajat kewalian itu kalau dia bisa apa? Melakukan tadi yang wajib-wajib dikerjakan. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nafil hatta uhibbah. Dan seorang hamba dan hambaku terus menerus, yazal arti terus menerus, ya, dan hambaku wala yazal, dan terus menerus hambaku yataqarrabu ilayya bin nawafil, mendekati aku dengan banyak mengerjakan sunnah-sunnah. Sekarang tadi yang dicintai Allah wajib dulu, baru sunnah, ya. Bila hatta uhibbah, kalau dia terus mengerjakan sunnah, banyak sholatnya, banyak tahajudnya, banyak berbuat kebaikan-kebaikan, idkhalus surur dan seterusnya, hatta uhibbah. Nanti akhirnya aku mencintai orang tadi. Fa idza ahbabtuhu, dan jika aku sudah cinta kepada orang tadi, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka yang dia pendengarannya menjadi pendengaranku. Jadi mendengarkan sesuatu dengan pendengaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal yang baik yang bisa dia dengar. Ya, dicinta oleh Allah, hal yang buruk dia lewatkan. Hal-hal yang baik Allah bimbing dia, ya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan pandangannya dengan pandangan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yubsiru bihi.
Pandangannya dengan pandangan ridhonya Allah. Dia melihat hal-hal yang baik, dia baru senang. Kalau yang haram-haram dia nggak suka. Itu wali Allah. Ya. Kalau ngaku wali, matanya jelalatan ya nggak wali. Ya. Melihat yang haram-haram ya nggak ada wali begitu. Nah, wali itu ya tidak melihat yang haram. Ya. Wa yadahu allati yaftishu biha, dan tangannya yang akan menggerakkannya, dia tergerakkan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa rijluhu allati yamshi biha, dan kakinya, gerakan kakinya juga mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tadi wala in sa'alani la'utiyannah. Orang yang seperti itu, wali-waliku itu, kalau dia minta kepada Allah, la'utiyannah, pasti aku akan beri. Ya. Wala in ista'adani la'uidannah. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, akan aku berikan perlindungan. Ya, itu jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjadi kecintaan Allah Subhanahu wa taala dengan apa tadi? Banyak beribadah, hal-hal yang baik, di antaranya yang bisa kita lakukan, kita biasakan mulai sekarang, salat berjamaah. Ya. Nah, kita ayo niatkan, ayo mau tiap salat berjamaah sebisa mungkin. Kalaupun terlewat tidak di masjid, salat di rumah, jangan sendiri, harus berjamaah. Ya. Karena pahalanya besar. Kalau kita terus-menerus berlaku itu, nanti kita akan meraih cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.